Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal TPS ya. Ini biasanya berguna bagi kalian yang mungkin sebentar lagi akan melaksanakan UTBK. Tapi sebenarnya soal-soal TPS ini juga hampir sama dengan soal TPA yang biasanya itu selalu diujikan dalam ujian STAN. Atau juga untuk yang TIU ya, untuk CPNS. Biasanya hampir-hampir mirip karena soalnya tidak terlalu sulit. Oke, kita mungkin langsung aja ya. Kita mulai dari soal kita yang pertama. Tapi seperti biasa, ada baiknya kita doa dulu biar kita lebih dimudahkan untuk memahami apa yang kita bahas hari ini. Nah, sudah? Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Di sini ada saya tampilkan soal. Jika A per B itu lebih besar daripada 0, maka, nah di sini ada option A-nya, B, C, D, dan E. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus pahami dulu bentuk yang ini. A per B lebih besar daripada 0. Nah, kalian harus pahami dulu apa makna dari lebih besar 0. Nah, dalam matematika, kalau dikatakan lebih besar dari 0, itu artinya bilangannya adalah bilangan positif. Jadi besar dari 0 itu namanya bilangan positif. Maka kalau ada dikatakan A per B lebih besar 0, berarti A dibagikan B nilainya harus positif. Nah, A itu berapa? Kita nggak tahu. B itu berapa? Nggak tahu. Yang penting A dibagi B harus positif. Nah, maka kalau dikatakan ada suatu bilangan dibagikan hasilnya positif, kemungkinan ada dua ya. Berarti bisa A-nya positif, B-nya juga positif. Positif bagi positif, positif. Jadi A-nya bisa positif ya. Sedangkan B-nya berarti juga harus positif ya. Kemudian atau bisa yang kedua, atau boleh nanti A-nya itu dia negatif ya. Nah, dan B-nya juga berarti harus negatif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi untuk optionnya di sini kita lihat dulu. Ada A. Nilai A sama dengan B. Nah, ini kita masih belum tahu dia sama atau enggak. Jadi ini tidak pasti, berarti udah jelas salah ya. Kemudian yang si B. Nilai A lebih besar dari B. Ini pun juga kita tidak ketahui. Dia lebih besaran yang mana, si A atau si B-nya ya. Kemudian yang si C, nilai B lebih besar dari A. Ini juga nggak boleh, hampir sama kayak B ya. Jadi kita nggak tahu mana yang lebih besar antara si A dan si B. Nah, sekarang nih. Jika A kecil 0, nah kalau kecil 0 berarti artinya negatif ya. Berarti jika A negatif, maka B lebih besar dari A. Nah, ini tidak benar. Ya, kita tidak bisa pastikan. Tadi kalau A negatif berarti kesimpulannya B-nya harus negatif gitu ya. Nah, berarti di sini ini yang benar, yang si E ya. Jika A lebih kecil 0 itu artinya tadi negatif, maka B-nya juga negatif. Maka jawabannya di sini adalah yang entok. Oke, itu untuk soal yang pertama. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa ya. Oke, kita coba lanjut soal yang berikutnya, soal yang kedua. Nah, di sini ada soal kedua. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2i kali 2 per 3 adalah. Nah, di sini kalian tidak usah bingung ya. Ada 0,2 kali 2 per 3. Nah, banyak biasanya siswa ini menyederhanakan bentuknya dulu. 0,2 kali 2 per 3 berapa sih? Nah, sebenarnya tidak perlu ya. Karena kita di sini tugasannya mencari mana yang lebih besar dari 0,2 kali 2 per 3. Maka caranya perhatikan aja optionnya masing-masing. Sekarang kita lihat yang A dulu. Di sini kan soalnya 0,2 kali sepertiga. Nah, kalau kita lihat di sini udah sama-sama 0,2 dia. Ini 0,2 juga, ini 0,2. Nah, perbedaannya di sini. 1 per 3 sama 2 per 3. Nah, berarti kalau kita lihat mana yang lebih besar, ya kan? Berarti dia harus lebih besar dari 0,2 kali 2 per 3. Sedangkan di sini 1 per 3. Mana lebih besar 2 per 3 atau 1 per 3? Lihat aja karena penyebutnya udah sama-sama per 3, lihat pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya 1, di sini pembilangnya 2. Tidak mungkin 1 itu lebih besar dari 2. Maka ini pasti lebih kecil dari soalnya. Padahal tadi kita minta yang lebih besar dari soal ini. 0,2 kali 2 per 3. Berarti yang A salah. Nah, sekarang yang B. 0,2 kali 4 per 3. Oke, berarti udah sama-sama 0,2. Berarti ini 4 per 3, ini 2 per 3. Mana yang lebih besar? 4 per 3 atau 2 per 3? Sama tadi, lihat di sini adalah
4 sedangkan sini 2, berarti lebih besar 4. Berarti ini langsung jawabannya. Maka soalnya jawabannya adalah B. Oke. Nah, yang CDE nggak usah dicek lagi, itu udah jelas salah. Tapi kalaupun mau kita cek, gimana kalau kita mau ngecek 0,4, berarti kita ubah dulu 0,4 ini, ubah supaya jadi menjadi 0,2. Nah, 0,2 kali berapa supaya jadi 0,4? Berarti pasti dikali 2. Nah, kalikan dengan 1/3. Nah, ini 1/3-nya dari soal ini ya. Nah, karena ini 0,2 kali 2, berarti ini udah 0,2. Yang ininya kita kalikan. 2 kali 1/3 berarti 0,2 kali. Nah, ini 2 kalikan 1 aja langsung. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Per 3-nya nggak usah kali 2. Berarti tetap 2/3. Maka kalau kita lihat kan, ini 2/3 sama ini, sama soal. Berarti tidak lebih besar. Berarti ini salah. Dia minta tadi yang lebih besar. Demikian juga dengan yang D dan yang E. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya belum paham, boleh komen di bawah ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Kita bahas soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga di sini ada soalnya, jika 2AX tambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6. Kita ingin tahu berapakah nilai A per B. Nah, biasanya siswa bingung di sini. Kenapa? Karena kita mau mencari nilai A per B, tapi ada nilai si X-nya. Nah, ini ada nilai X-nya nih. Ini juga ada nilai X. Maka tidak usah bingung. Sebenarnya ngerjainnya simpel. Caranya gini. Pertama kita sederhanakan dulu bentuknya. Tadi ada 2AX ditambahkan dengan 2 sama dengan 10. Maka kita cari dulu. Ini 2-nya pindahin dulu ke kanan. Berarti nanti kan 2AX sama dengan. Nah, kalau 2-nya kita pindahin jadi 10 kurang 2. Istilah gitulah ya. Berarti 10 kurang 2 adalah 8. Maka tugas kalian cari aja AX-nya. Berarti AX sama dengan. Berarti 2-nya pindahin. 8 bagi 2 berarti adalah 4. Kira-kira gitu. Sama juga yang kedua ini juga. 4BX ditambah dengan 4 sama dengan 6. Berarti kita dapat nanti 4BX sama dengan 6-nya dikurang 4-nya ya. Kalau pindah tambahnya jadi kurang ya. Kalau kurang jadi tambah. Kali jadi bagi. Bagi jadi kali ya. Karena ini tambah 4 berarti pindah jadi kurang. 6 kurang 4 berarti adalah 2. Berarti dari sini kita dapat BX sama dengan, berarti nanti di sini 2, ini 4-nya pindah karena ini kali. 4BX itu artinya 4 kali BX, berarti dia jadi 2/4 ya. Atau kalau mau disederhanakan boleh. Oke. Nah, kita butuhnya adalah A per B. Maka karena kita butuh A per B, caranya adalah kalian bagikan aja nih. AX ini bagikan. Maka X-nya habis. Kalau X-nya habis berarti tinggallah A per B sama dengan, ini dia, 4/2/4. Maka kalau kita mau sederhanakan, kita ubahlah bentuk pembagian pecahan ini jadi perkalian. Caranya, balikkan aja dia. Jadi 4/2. Berarti kalau disederhanakan, ini 4 kali 4 berarti 16. Dibagi dengan 2. Berarti 16 bagi 2 adalah 8. Gitu ya. Berarti jawabannya sini adalah cantik. Oke. Ini soal yang ketiga. Kira-kira gimana? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi soal yang keempat. Kira-kira cepatan nggak ya saya jelasinnya? Kalau kecepatan, tolong komen di bawah ya. Oke, nah soal yang keempat di sini, ini sangat sering keluar nih. Apalagi dalam soal TPS, TPA, STAN, biasanya ini sangat sering ya. Ini namanya adalah tes barisan ya. Jadi ada diketahui ini namanya barisan, ada X, 6, 18, 9, 21, 12, dan Y. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini namanya barisan. Barisan itu berarti dia harus ada pola, ya. Polanya apa? Biasanya polanya kadang tambah, kurang, kali, bagi. Biasanya itu saja, nggak terlalu sulit-sulit kali. Kecuali mungkin kalau soal STAN, kadang-kadang ada sulit dia ya. Agak-agak ribet. Nah, biasanya kalau saya ngerjain soal ini, bagi mungkin yang udah biasa mungkin udah paham lah ya. Bagi pemula biasanya
Kita agak nerka-nerka dulu ya. Tapi biasanya kalau saya gini, awal-awal dulu waktu saya belajar gini, kita ngecek-ngeceknya dekat-dekatan dulu. Misalnya ini kita kecek 6 ke 18, 9, 21, 12. Nah, caranya kita lihat yang udah ada dikasih tahu nih 6, 18, 9, 21, 12. Nah, kalau 6 ke 18 bisa dua kemungkinan. Bisa aja dia adalah tambah 12, jadi 18 kan? Atau bisa kali 3. Ya, berarti 6 kali 3 adalah 18 gitu ya. Sedangkan 18 ke 9 bisa aja nanti ini kurang 9. Kalau yang lain kayaknya enggak ya. 6 ke 18 hanya 2, kalau nggak tambah berarti kali. Kalau kurang nggak mungkin karena dia lebih besar ya, naik dia. Nah, kalau ini 18 ke 9 bisa 18 kurang 9 jadi 9, atau bisa bagi 2. 18 bagi 9 berarti adalah 2. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau 9 ke 21, 9 ke 21 bisa dia adalah tambah 12. Kalau kali kayaknya nggak ada pecahan gitu. Biasanya jarang ya soal-soalnya pecahan. Jadi tambah 12. Nah, sedangkan 21 ke 12 itu adalah kurang 9. Nah, kalau kita cek dari awal sampai akhir ini, polanya kita kayaknya tidak mungkin menggunakan yang kali ini. Ini tidak mungkin, ya. Jadi kemungkinannya adalah tambah 12 kurang 9 tambah 12 kurang 9. Berarti ini ke sini balik lagi tambah 12. Yaitu berarti pasti Y-nya ini nilainya adalah 24 gitu ya. Nah, yang 24 antara si A yang ini atau yang ini ya. Nah, berarti kita tinggal cari X-nya. Berarti ini tadi tambah 12 berarti nas kurang 9. Nah, berapa kurang 9 yang hasilnya 6? Berarti berapa kurang 9 hasil 6? Berarti pasti adalah 15 ya. Berarti yang benar adalah yang dodol, yang A salah. Maka jawabannya adalah dodol. Kira-kira seperti itu ya. Biasanya kalau sikit-sikit gini, biasanya dia polanya dekat-dekatan gitu. Tapi kalau misalnya udah agak banyak bilangan diberikan, dia kadang-kadang boleh kelang-kelang. Misalnya X ke 18. Saya buat gini ya, biar lebih paham dikit ya. Ada X, 6, 18, kemudian 9, 21, baru 12, Y. Kadang boleh polanya gini. Pola itu sebenarnya bisa aja banyak, tapi ya kita lihat yang sesuai dengan jawaban ya. Boleh juga nanti polanya gini, dan biasanya kalau udah ada jawabannya bisa satu, nggak mungkin beda. Kita bikin polanya ini kelang gini. Boleh aja polanya dia kelang seperti ini, kita kelangi satu-satu, gitu ya. Nah, ini ke sini. Nah, kalau kita lihat berarti kemungkinan yang bisa kita cek 18 ke 21. 18 ke 21 ini adalah tambah 9. Salah, maaf. Berapa itu? Sorry. 18 ke 21 itu berapa ya? Tambah 3 ya. Tambah 3. Maaf ya, agak-agak aneh soalnya. Nah, sekarang kalau 6 ke 9, 6 ke 9 tambah 3. Oh, pas ya. 9 ke 12 juga tambah 3. Berarti ini juga berarti pasti tambah 3 gitu. Berarti berapa tambah 3 yang 18 berarti adalah 15 gitu. Ini 21 juga harus tambah 3. 21 tambah 3 berarti adalah 24. Ya udah ini jawabannya 15 24. Ini juga boleh. Sama aja sama gitu. Biasanya kalau misalnya nanti kalian ambil pola yang gimana pun, hasilnya pasti harus ada sama di sini gitu ya. Nggak ada biasanya yang ada dua. Pembuat soal biasanya udah ahli itu ya. Tidak ada memberikan dua jawaban. Jadi yang mana dia ya? Ini sebenarnya ala bisa karena biasa sih. Makanya soal TPS itu bukan soal yang sulit gitu ya. Makanya supaya kalian bisa mudah membahas TPS, sering-seringlah bahas soalnya ya. Oke. Berarti biar sering-sering, sering juga tonton channel ini. Oke, kita lanjut ya. Soal yang berikutnya, kita coba soal yang kelima. Oke, kita tes untuk yang soal kelima. Kok susah ya? Ntar, soal yang kelima. Kita coba. Oke, nah ini dia. Lama keluar. Oke, nah ini soal kayak gini. Ini soal baru ya. Kalau dia di soal UTBK SBMPTN ini baru keluar tahun lalu. Tapi sebenarnya soal tipe seperti ini udah lama sebenarnya. Dulu saya pernah belajar ini waktu saya SD. Waktu SD kalau nggak salah saya. Waktu kakak saya itu mau coba CPNS. Ini ada jumpa soal kayak gini ya.
SD atau SMP lah, pokoknya lupa. Nah, pokoknya udah lama lah ini sebenarnya. Ini ngerjainnya gimana? Nah, lihat, ini baca soalnya ya. Nilai 38 pada segi 4A adalah hasil operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu boleh perhitungan maksudnya. Tambah kurang kali bagi semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah. Berarti gini, untuk mendapatkan nilai 38 ini, kalian harus otak-atik 3, 6, 4, 5. Boleh kalian tambah kurang kali bagi supaya nanti hasilnya 38. Ingat, 4 bilangan ini harus kalian operasikan. Nggak boleh hanya 3 atau 2 saja. Contoh misalnya gini ya, kita bikin. Apa ya polanya? Saya pun belum bahas kali ini ya. Kita coba misalnya 3 ke 5. 3 ke 5 berarti 35 misalnya kita kalikan. 3 kali 5 berarti adalah 15. 15 kemudian kita bikin ke 4. 4 misalnya ditambah misalnya 15 tambah 4 23. 23 baru ditambah dengan 6 misalnya atau kurang. Nggak mungkin jadi 38. Berarti tidak tepat seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita bikinlah polanya supaya hasilnya nanti adalah 38. Nah, kira-kira bagaimana ya polanya gitu. Jadi ini biasanya kalau kita udah biasa baru bisanya paham. Nah, kalau misalnya saya lihat soal kayak gini, ini karena udah biasa udah paham ya. Jadi biasanya saya bikin gini, tengok ya perhatiin. 5 ke 4 itu kalau dikali berarti 5 kali 4 kan hasilnya adalah 20 jadinya kan. 5 kali 4 berarti hasilnya adalah 20. Nah, sedangkan 6 dengan 3 ini kita kali, berarti 6 kali 3 berarti jadi dapatnya adalah 18. Maka 20 kita tambahkan dengan 18, berarti hasilnya kan jadi 38. Nah, kita coba polanya dengan yang ini. Harus sama bikin kayak gitu. Berarti 3 kita kalikan 2, berarti hasilnya adalah 6. Sedangkan 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 20. Nah, berarti kita coba 20 ini 6. Tadi yang 18 dengan 20 ini tadi kita tambah jadi 38. Maka 20 tambahkan dengan 6 berarti jawabannya 26. Coba cek. Ada jawabannya sini? Ternyata ada. Nah, kadang-kadang kita ada buat seperti ini. Di sini nggak ada gitu ya jawabannya 26. Nah, kalau nggak ada, berarti kita coba cari pola yang lain gitu ya. Ini kok bisa dapat? Ya namanya udah ahli, tahu dong ya. Oke, maaf nggak boleh sombong. Tapi kadang-kadang kita perlu sugesti loh. Kalau ngerjain soal biasakan dong, ini soalnya gampang kali ya gitu. Kadang-kadang saya sangat sering itu ngomong kayak gitu. Siswa saya sering bilang, oh ini kayak bapak ini sombong kali. Bukan sombong sih ya. Kadang-kadang itu sugesti biar kita tersugesti ngerjain ini gampang gitu ya. Nah, jadi kalian boleh coba ya. Nah, soal yang berikutnya ada 2 soal lagi kita coba ya. Nah, untuk soal yang berikutnya soal yang ke-6. Nah, ini sama aja, tapi di sini dalam bentuk segitiga berarti bilangannya 3 sama kayak soal tadi yang sebelumnya ya. Nah, kalau kalian dulu, saya kasih waktu ngerjainnya. Kira-kira gimana ya polanya? Berarti kalian harus operasikan 6, 8, 5 supaya dapatnya nanti adalah 22. Nah, oke, gimana kalau kalian ngerjainnya nih? Saya kasih waktu. Coba dulu yuk. Bisa nggak ini ngerjainnya? Supaya hasilnya adalah 22. Gitu. Lama kali ya ngerjainnya ya. Cepatlah, agak cepatan dikit. Oke, bisa nggak kira-kira supaya hasilnya ini 22? Nah, oke, berarti mungkin udah ada yang udah dapat atau misalnya ada yang belum ya. Nah, kalau misalnya kalian udah ada yang dapat, bagus ya. Kalau misalnya nanti belum, ya nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kalau misalnya kalian ngerjain ini, karena saya udah ahli ya langsung aja ya saya. Gini, 5-nya kalikan ke 6. Berarti 5 kali 6, berarti hasilnya adalah berapa? 30 kan? Udah. Nah, baru kalian operasikan ke sini 8, kalian kurangkan. 30 kurang 8 kan jadi 22. Nah, kita coba ke sini. Berarti 8 ke 7 kita kalikan. 8 kali 7 hasilnya berapa? 56 ya. 56 baru yang kelima ini kurang. Harus sama polanya tadi ya. Berarti
56 kurang 6 berarti adalah 51. Coba cek, ada jawabannya? Ternyata ada ya. Kayak gitu. Jadi, lama atau tidaknya, ya kalian sendiri. Makanya biasakanlah bahas soalnya, ya. Nah, jadi biasanya soal TPS ini tantangan utamanya adalah waktu. Kalau seandainya kalian lama, agak susah. Karena biasanya waktu diberikan, satu soal itu kurang lebih 1 menit. Bahkan kurang dari 1 menit. Jadi, saingan kita sebenarnya kesulitannya bukan soal aja ya, tapi adalah waktu. Tapi soalnya pun nggak terlalu sulit ya. Makanya biasakan bahas-bahas soalnya ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Ini soal kita yang ketujuh ya. Kita coba bahas soal kita yang ketujuh. Oke, nah yang terakhir. Nah ini juga sering keluar nih soal TPS, TPA, atau TIO ya. Nah, diberikan gini. Operasi ada bulat bintang, tak hafal itu ya. Nah, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan seperti ini. Nah, kalian jangan bingung. Dalam matematika memang operasi dasar kadang ada kali, tambah, kurang, sama bagi ya. Nah, kadang-kadang bisa juga disimbolkan kayak gini. Jadi ada A bulatan B itu adalah A tambah B kalikan dengan B tambah 2. Jadi bisa aja kita bikin dia nanti ada simbol diketahui seperti ini. Simbol ini menyatakan makna ini. Nah, pertama kalian harus pahami dulu. Di sini ada A tambah B kali B tambah 2. Berarti di sini bedakan bentuknya ini dengan A tambah B dibuka kurung B tambah 2. Ini beda. Kalau seandainya A tambah B ditambah 2, berarti kita cari dulu A tambah B-nya ini, baru kalikan B, baru tambahkan 2. Beda dengan ini, kalau ini A tambah B dicari, B tambah dulu cari, baru kalikan A tambah B dengan B tambah 2-nya. Jadi yang dimaksud dalam soal itu bukan yang ini, ya. Berarti bukan yang ini. Kita harus cari yang ini. Berarti kita kalikan dulu A tambah B kali B tambah 2. Nah, dalam soal ini ada soalnya min 2, ada lingkaran tadi operasinya ini, baru siap itu ini ada juga. Nah, dalam matematika, cara ngerjakan ini, yang pertama kita kerjakan udah pasti yang dalam kurung. Karena itu dia urutannya. Kalau misalnya masih belum paham, nanti kita bahas bagaimana operasinya ya. Tapi itu pun nantilah kalau misalnya saya rajin. Tapi ini saya yakin semua orang pasti bisa. Jadi kita cari dulu yang dalam kurung. Yang kayak gini. Ya. Oke. Nah, berarti dalam hal ini, inilah yang kita anggap yang sebagai A-nya, yang ini dianggap sebagai B. Berarti tadi kan A lingkaran entah apa itu ya bentuk simbolnya. B adalah A tambahkan dengan B, baru dikalikan dengan B, baru tambahkan dengan 2. Berarti kalau ada min 1, ada operasi ini baru 2, berarti hasilnya adalah gantikan aja nih. Berarti A-nya adalah min 1, ditambah B-nya adalah 2, kalikan B-nya adalah 2, baru tambah 2 ini tetap 2 ya. Ini nggak usah diganti, karena memang dia minta 2 ya, ini tetap dibikin 2. Bukan dari A dan B-nya ya. Oke, berarti kalau kita sederhanakan, kita tambahin dulu yang dalam kurung min 1 tambah 2 berarti adalah 1, kalikan dengan 2, baru tambah dengan 2. Berarti ini kali dulu, 1 kali 2, 2, tambah 2 berarti hasilnya adalah 4. Otomatis bentuk ini kita ganti jadi 4. Maka tugas kita berikutnya, kita hanya tinggal mengerjakan adalah yang minus 2 ini, ya. Maaf, kita ubah aja. Sebenarnya ada kurung atau nggak ada kurung, itu tidak terlalu bermasalah ya. Ini nggak pakai kurung juga nggak apa-apa. Atau mau dikurungi juga nggak apa-apa ya. Minus 2 karena ini udah yang terakhir. Ada operasi. Nah ini tadi yang ini kita ganti dengan 4 tadi. Berarti ini minus 2, 4 sama dengan. Berarti sekarang yang jadi A adalah yang mana? Berarti yang jadi A-nya adalah yang minus 2-nya. Berarti ini jadi B. Dah, ikutinlah yang pola ininya tadi. Ya, yang ini tadi. Berarti kalau kita sederhanakan akan menjadi minus 2 tambah dengan 4 kalikan dengan B-nya 4 tambah ini tetap 2 karena ini tadi 2 ya. Ini 2. Berarti tambahin dulu min 2 tambah 4 berarti adalah 2 kalikan 4 tambah 2. Ingat kali dulu pasti. Berarti 2 kali 4 8 tambah 2 berarti adalah 10. Nah, berarti jawabannya di sini adalah C seperti itu. Oke,
Seperti inilah materi kita ya. Kita bahas dulu ya, bukan materi bahas soal. Ya, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi TPS, TPA atau TIU itu kuncinya adalah sering bahas soal gitu ya. Biar kita terbiasa ngerjain sehingga pun menjawab soal bisa lebih cepat. Oke, sampai di sini video yang bisa saya buat. Mohon maaf kalau tulisannya agak jelek, mungkin karena memang belum terbiasa ya menggunakan eh, dalam komputer, nulis dalam komputer. Jadi yang penting ilmunya lah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Kalau seandainya kalian rasa video ini bermanfaat, boleh dong tolong di-subscribe, kemudian like, dan tekan tombol lonceng. Boleh di-share juga kepada kawan-kawan, mana tahu kawannya juga butuh ya, kita bagi-bagi ilmu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun, boleh di komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.